Problem anak muda zaman sekarang, mereka punya banyak sekali ide dan kreativitas yang sangat luar biasa, tapi sayangnya kebanyakan tidak bisa konsisten menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Dengan banyaknya peluang-peluang yang ada, apa yang udah ditetapkan sebelumnya langsung diganti dengan tujuan yang lain karena melihat ada peluang yang besar. Bagaimana agar kamu tetap konsisten dan bisa menjaga agar ide kamu tetap bisa dibayar mahal? Stay tune! Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama dengan saya Fardi di channel Fardi Andy. Nah, di video kali ini saya akan share kepada kawan-kawan semua bagaimana sih agar pada saat kita udah punya ide dan kreativitas yang kita itu bisa dibayar mahal. Nah, tapi problem banyak anak muda saat ini, mereka berpikir bahwa senang sekali untuk mengganti sebuah planning. Misalkan sudah menetapkan bahwa saya ingin membuat goals ini, saya ingin mencapai tujuan ini, saya akan melakukan hal ini. Tapi sayangnya 2-3 bulan kemudian mulai untuk switching, mulai untuk shifting, untuk melakukan hal yang lain karena banyaknya opportunity atau peluang-peluang yang mungkin terlihat lebih menghasilkan daripada idea yang mereka sudah set di awal. Nah, hari ini saya akan share 5 hal yang kawan-kawan bisa lakukan agar tetap bisa dibayar mahal dengan idenya dan bisa konsisten untuk terus melakukan apa yang kawan-kawan harus lakukan pada saat udah menetapkan sebuah tujuan. So, tips number 1, kawan-kawan harus memiliki tujuan yang jelas. Ini sangat penting. Tidak peduli idenya seperti apa, kreativitasnya itu sampai di level tingkat mana, tapi kalau kawan-kawan belum punya tujuan, ya sama aja bohong gitu. Karena kita di dunia digital atau di dunia offline itu sama aja. Kita tahu bahwa kita mau kemana. Jangan sampai kita udah punya idea, tapi kita bingung gitu. Ujung-ujung dari ide kita itu akan mengarah kemana. Nah, makanya sangat penting sekali untuk pertama, kawan-kawan harus menetapkan tujuan. Dan paling penting bahwa konsisten dengan tujuannya. Biasanya kita itu udah menetapkan tujuan ya. 1 minggu pertama semangat, 1 bulan pertama masih semangat, 2 bulan pertama belum mendapatkan hasil, langsung berpikir bahwa apakah ini saya udah melakukan hal yang benar ya. Pada saat teman-teman udah punya yang namanya tujuan, ini yang akan sangat membantu sekali untuk kawan-kawan semua bisa konsisten dengan apa yang memang sudah ditetapkan di awal. Nah, pada saat sudah menetapkan sebuah tujuan, hal selanjutnya yang kawan-kawan bisa lakukan adalah mulai untuk membangun authority. Nah, authority itu maksudnya gimana? Biar kawan-kawan itu punya otoritas, punya kredibilitas di dalam sosial medianya. Makanya penting untuk membangun personal branding atau membangun company branding. Jadi kawan-kawan bukan hanya sekedar harus personal branding atau company branding, itu kembali di kawan-kawan semua. Nah, tapi yang ingin saya sarankan adalah bagaimana untuk kita bisa mendapatkan authority, karena tanpa authority kita nggak punya trust. Tanpa trust, nggak ada yang percaya dengan kita nggak punya sesuatu power. Makanya agak sedikit tidak mudah untuk influence orang lain di dalam circle kita, apakah di Instagram, Facebook, even bahkan YouTube. Makanya sangat penting sekali untuk kawan-kawan bisa membangun authority. Nah, membangun authority itu sesederhana berbagi sesuatu kepada audiensnya. Jadi jangan berpikir dulu untuk gimana untuk bisa dibayar mahal. You have to give first. Kita harus benar-benar memiliki kerendahan hati untuk terus berbagi dengan berbagi. Berbagi apa? Berbagi konten, ya kan? Berbagi resources, sumber-sumber ilmu yang kawan-kawan mungkin tahu, dan itu bisa berguna untuk circle atau followers di kawan-kawan semua. Karena pada saat kita berbagi konten, ya mungkin di awal-awal orang hanya berpikir bahwa ini siapa sih? Ini mereka mau ngapain sih? Nah, tapi pada saat kawan-kawan pelan-pelan selalu berbagi konten setiap hari, apakah di Instagram atau YouTube, itu akan membangun pertama your authority. Kelihatan bahwa kawan-kawan itu memang kredibel, punya trust yang bagus. Kedua, akan kelihatan bahwa memang kita master banget dengan hal yang lagi kita diskusikan, dengan konten yang lagi kita bawa di dalam circle kita. Nah, setelah berpikir untuk punya tujuan dan juga sudah mulai berpikir untuk memiliki authority, bangun personal branding, hal selanjutnya kawan-kawan harus mulai untuk validasi idenya. Ini hal yang ketiga, yaitu memvalidasi idea dan kreativitas kita itu kepada circle kita. Karena jangan sampai hal-hal yang kita ingin realisasikan, ide-ide kita terlalu idealis gitu, tanpa
melihat apa yang market lagi butuhkan, itu juga sedikit tidak mudah. Makanya tipsnya sebenarnya sederhana gitu. Dari ide dan kekuatan kita, apakah itu bisa tetap fit dengan apa yang dunia lagi butuhkan saat ini. Karena kan sedikit tidak mudah pada saat kawan-kawan udah punya ide yang luar biasa, mulai untuk direalisasikan, tapi tidak ada validasi dari situ. Makanya penting untuk membangun validasi itu dulu di awal-awal kawan-kawan membangun ide-idenya gitu, apakah di Instagram atau Facebook atau bahkan di YouTube, itu harus divalidasi. Nah, validasinya pun tidak harus yang data-data yang ribet gitu. Mulai dengan circle kita dulu, dengan menanyakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, followers kita, walaupun misalkan datanya hanya ada 50 orang atau 100 orang, itu sudah cukup sangat baik untuk kawan-kawan mulai untuk validasi dari circle-nya dulu. Karena kan ini kita semua masih dalam proses belajar. Nah, dari situ kawan-kawan mulai eksekusi idenya, validasi, terus lihat oh ternyata pelan-pelan naikin lagi. Nanti pada saat udah 3 bulan, 6 bulan udah eksekusi idenya, mulai deh untuk benar-benar validasi dengan data yang lebih besar, dengan yang lebih akurat lagi. Yang paling penting mulai aja dulu, jangan sampai berpikir terlalu lama stuck di situ-situ aja karena berpikir bahwa ini idenya bagus nggak ya, kerjain nggak ya. Itu kan yang membuat kadang kita itu stuck dengan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah hal keempat, yaitu membangun audiens. Nah, membangun audiens itu maksudnya gimana? Kalau kan udah membangun personal branding nih, ya kan? Udah validasi ide juga bahwa idenya itu sangat luar biasa. Nah, bagaimana agar kawan-kawan semua bisa dibayar mahal? Makanya sangat penting sekali untuk membangun audiensnya itu gitu. Nah, audiens maksudnya siapa gitu? Audiens adalah pasarnya kawan-kawan semua. Pasarnya orang-orang followersnya yang memang ingin di-track dalam 3-6 bulan kemudian. Nah, mengumpulkan audiens ini sebenarnya sederhana gitu. Gimana kita bisa memberikan sebuah konten yang memang relate dengan calon klien kita, calon audiens kita yang akan support bisnis kita jangka panjang. Nah, sebelum berpikir untuk selling, sebelum berpikir untuk jualin mereka, kita harus berpikir untuk offer sebuah value dulu. Nah, value ini berupa konten yang kita selalu sharing di dalam sosial media kita. Nah, tadi kan saya udah bahas tuh soal personal branding, kawan-kawan udah mulai membangun authority dari sana. Nah, setelah membangun authority, itu yang selanjutnya kawan-kawan bisa lakukan adalah mengumpulkan audiens ini. Nah, mengumpulkan audiens ini memang sedikit tidak mudah untuk di awal-awal, untuk mencari orang yang akan senang dengan apa yang kita lakukan. Bukan senang sih, lebih ke menerima ide yang kita ingin realisasikan. Maka sangat penting sekali untuk mulai dari circle-nya, itu yang pertama. Kedua, mulai kolaborasi dengan beberapa orang di Instagram untuk validasi idenya, itu yang pertama. Kedua, juga bisa langsung untuk testing bahwa minta pendapat mereka tentang konten kawan-kawan semua. Dan bisa jadi orang-orang kawan-kawan DM itu adalah 100 circle pertama yang akan support ide dari kawan-kawan semua. Karena saya sangat percaya sekali dengan konsep kolaborasi. Karena pada saat kita baru aja mulai ingin merealisasikan ide, itu sedikit tidak mudah bagi kita pada saat kita mau jalan sendiri. Nah, setelah itu, apa yang harus dilakukan lagi setelah pertama tadi udah punya goals, membangun personal branding, ketiga mulai validasi, dan keempat kawan-kawan mulai membangun audiens, kelima launching deh produknya. Nah, pada saat ide kawan-kawan ini pengen di launching, itu jangan langsung launching begitu aja gitu, karena kan belum ada pasarnya. Makanya 4 step ini harus ada gitu. Nah, pada saat 4 step ini udah selesai, mungkin dalam 3-4 bulan setelah kawan-kawan membangun idenya ini, baru dia mulai berpikir untuk launching produknya. Nah, problem orang saat ini kan mereka berpikir bahwa punya produk, punya idea, udah langsung pengen dijual, bisa dapat penghasilan pada saat itu juga. Sedangkan kan bukan itu yang kita inginkan gitu. Walaupun memang semua dari kita tuh butuh result, kita butuh hasil. Tapi pada saat di awal-awal kita baru aja mulai di akun Instagram kita, akun Facebook kita, ataupun akun YouTube kita harus building trust-nya dulu sebelum berpikir untuk dibayar mahal dari idenya kita. So, mungkin itu aja idea kali ini, semoga bermanfaat. Intinya adalah satu hal yang paling saya yakini, kawan-kawan memang di awal ide itu sedikit tidak mudah untuk kita realisasikan. Akan banyak sekali tantangan, ya mulai tantangan di dalam diri kita sama tantangan yang ada di luar. Tapi apa yang akan membuat kita sampai di tujuan kita? Karena kita konsisten gitu. Itu paling penting, jangan sampai kita udah mulai terus ada peluang lain kita ganti lagi, ujung-ujungnya selalu mulai dari nol. Kan sayang idenya, belum juga selesai udah move on.
Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.